segala gerak-gerik kita nih, segala tindak tanduk kita dan perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini, tuan-tuan sekalian, baik dia muncul dari kesadaran yang baik ataupun yang tidak baik, itu ada pertanggungjawabannya. Kita akan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tahu tentang ini, maka malam inilah kita ingatkan kembali, sama-sama kita mengingatnya, bahwa segala amal kita itu, perbuatan kita, perkataan kita, itu dicatat oleh malaikat. Dan kelak segala yang kita ucapkan dan segala yang kita amalkan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kesemuanya itu ada tercatat dan catatan itu tergantung di leher kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin, hadirat, serta para tetamu sekalian, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita dapat bertemu kembali untuk meneruskan pengajian tafsir kita. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, lanjutan dari ayat sebelumnya dari surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Begitulah bunyi ayatnya. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi, dan tiap-tiap manusia, wa kulla insanin, dan tiap-tiap manusia kami gantungkan catatan di lehernya. Alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi, begitulah lebih kurang terjemahannya tuan-tuan sekalian. Dan tiap-tiap manusia kami gantungkan catatannya di lehernya. Jadi antara maksudnya itu, segala gerak-gerik kita nih, segala tindak tanduk kita dan perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini, tuan-tuan sekalian, baik dia muncul dari kesadaran yang baik ataupun yang tidak baik,
itu ada pertanggungjawabannya. Kita akan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tahu tentang ini, maka malam inilah kita ingatkan kembali, sama-sama kita mengingatnya bahwa segala amal kita itu, perbuatan kita, perkataan kita itu dicatat oleh malaikat. Dan kelak segala yang kita ucapkan dan segala yang kita amalkan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kesemuanya itu ada tercatat dan catatan itu tergantung di leher kita. Itu seumpama orang di dunia ini yang berbuat jahat, ditangkap dia dengan kejahatan yang telah dibuatnya. Orang yang berbuat jahat tadi ditangkap dan digantungkan secari kertas di dadanya itu bahwa dia telah berbuat jahat. Atau seumpama orang yang berjasa, yang ada prestasinya, maka digantungkan, disematkan tanda-tanda bintang di dadanya itu. Di dunia ini pun kita sudah tahu mana orang jahat, mana orang baik. Begitulah umpamanya. Oleh karena itu Rasulullah memberikan peringatan kepada kita, tuan-tuan sekalian, untuk selalu kita memasang niat yang baik-baik di dalam setiap perbuatan, setiap langkah-langkah kita itu. Niatkanlah dengan niat yang baik, karena niat yang baik itu bercorak kepada perbuatan berikutnya. Innamal a'malu binniyat. Begitulah lebih kurang tafsirannya itu. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi, dan Allah tegaskan lagi dalam ayat selanjutnya, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Wa nukhriju lahu, dan kami keluarkan baginya yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak, kitaban yalqahu mansyura, kitab tadi, catatan terbuka kitab tadi. Kalau di dunia itu dikatakan tergantung dia di leher, di akhirat dicocokkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan-catatan yang ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid tadi, dicocokkan dia. Dan kitab itu dalam keadaan terbuka, tidak ada rahasia lagi. Kalau di dunia ini, tuan-tuan sekalian, kita bisa berahasia, menyimpan rahasia perbuatan-perbuatan jahat kita, tapi di akhirat kelak, bahkan di dunia ini yang kita aneh dunia ini, orang berbuat jahat saja bisa dibenarkan dan orang yang benar bisa disalahkan. Itulah berlaku di dunia, tetapi di akhirat kelak tak ada yang tersembunyi. Kenapa? Karena yalqahu mansyura, kitab itu sudah terbuka dia, tak bisa dihitung karena begitu banyaknya catatan itu, tapi sudah terjumlah dia, tuan-tuan sekalian. Sudah terjumlah dia. Begitu banyaknya catatan itu, 60 tahun itulah catatan itu. Ketika catatan itu atau kitab itu, mungkin pada surah lain ayat akan dibicarakan juga tentang kitab ini, di kanan atau di kiri. Catatan itu dalam keadaan terbuka, maka perintah Allah pada ayat selanjutnya, Iqra kitabak, kata Allah, bacalah kitab. Gitu ayatnya. Jadi ayat tadi, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, Iqra kitabak, bacalah.
kitab itu. Berdoa, teman-teman. Ada kan tak takut pula. Mau ujian aja kita berdoa. Padahal malamnya kita sudah belajar itu. Dari habis Isya sampai tengah malam belajar untuk mempersiapkan ujian esok hari. Datang ujian itu berdoa hati. Jantung berdoa. Bisa atau tidak? Itu ujian P3K-nya. Ikut di hadapan Allah memperhitungkan amal kita selama hidup dunia. Ada kan tak berdoa? Kata Allah, Iqra kitab. Baca kitab. Baca kitabmu. Kalau kita bayangkan tuh disuruh baca oleh Allah itu, takutlah kita. Berdebarlah jantung itu, takut bukan main. Karena kita pun sudah merasanya, tuan-tuan sekalian. Kalaupun catatan yang tergantung di leher itu tidak kita tengok, tapi kan dapat kita agak kita rasakan. Kita kok sebelah kanan atau sebelah kiri. Dapat kita rasakan itu. Apa tak semakin berdoa? Tapi harapannya tentu kebaikan, untuk yang elok aja. Iqra kitab, kata Allah. Bacalah kitabmu itu. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghitung dirimu. Usah orang lain lagi. Dirimu sudah cukup. Begitu banyaknya catatan itu, tapi sudah terjumlah dia. Maka tidak ada jalan lagi, tuan-tuan sekalian. Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri kita yang hina ini, tak ada kata terlambat. Mulailah kita nih untuk beramal, amal yang soleh, menyenangkan manusia. Itulah dia. Bertaubat kita dengan taubatan nasuha, dengan kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat. Banyak-banyak istighfar. Itulah dilatih kita sebagai golongan orang-orang tarikat ini. Banyak-banyak kita berbuat baik untuk diri kita, untuk orang lain, untuk masyarakat. Kita pun tidak tahu amal mana yang Allah masukkan kita dalam surga itu. Tentu atas rahmat Allah. Boleh jadi tuan-tuan sekalian, jari kita ini yang kita masukkan ke air, kita letakkan jari kita ini, kita angkat itu semut itu, lalu kita pindah dan ke tepi tadi atau ke tepi kolam. Selamatlah semut tadi dengan jari telunjuk ini. Boleh jadi karena itu Allah masukkan kita ke dalam surganya. Ikhlas, saking pentingnya kita diperintahkan Allah untuk terus berbuat baik, berkata yang baik, yang jujur, yang menyenangkan hati uang. Itulah diperintahkan kepada kita. Tak tahu kita rupanya perkataan yang ringan itulah penyebab kita dimasukkan Allah ke dalam surganya. Tak sampai tidak lagi membaca kitab tu, takui. Dulu pun kita kalau sekolah disuruh guru tu baca katanya, takwi takut kita. Tak pandai baca, tak pandai baca. Baca katanya. Kau ngamai. Taulah kita, taulah uang kita ni bisa baca atau tidak. Iqra kata guru tadi. Itu bawa guru. Padahal guru sebelah rumah kita. Disuruh kita diperintah Iqra kitab. Itulah yang 50 tahun itu, 60 tahun itu, 70 tahun itu perbuatanmu. Semuanya ada dalam catatan itu. Tak boleh kita berkelah. Di dunia bisalah begitu kita, tapi di akhirat takkan bisa kita. Semuanya sudah tercatat. Kita pun lupa dah. Ikut ingat lagi. Lengkap catatan Allah. Namanya Allah. Ya. Semuanya itu tak ada yang tidak tercatat. Semuanya tercatat. Dicocokkan dengan catatan malaikat rakib dan atid itu.
Pengadilan Allah tuh begitu dia, bukan pengadilan di dunia ini dipermainkan. Dan itu Allah sebutkan juga dalam Al-Quran itu, dimain-mainkan hukum-hukum di dunia ini. Tahu kita itu, tapi karena kita tak ada kuasa, kita mendengar sajalah cerita itu. Jadi tuan-tuan sekalian, supaya kita ringan membaca Iqra kitabak kita, tak ada jalan lain melainkan dengan beramal. Apalagi dengan amalan tarikat ini. Ya, amalan tarikat ini, amalan yang sangat elok. Kata Allah meneruskan firman-Nya itu, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang mendapat petunjuk atau mendapatkan kebahagiaan, maka kebahagiaan itu adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Dan barang siapa yang sesat, yang mendapatkan kesusahan, kalau tadi kebahagiaan, ini dia dapatkan kesusahan, kesulitan, maka dia akan tanggung sendiri juga itu kesusahan, kesulitan untuk dirinya sendiri. Jadi tuan-tuan sekalian, di akhirat nanti itu sonang gitu, itu tak bisa kita menyenangkan uang, kita bantu orang, tak bisa. Tak bisa tuan-tuan sekalian. Gembira, maka kegembiraan tuh kita akan merasakannya. Kalau kita mendapatkan kesulitan, maka kesulitan itu akan kita tanggung sendiri. Bahkan Rasulullah pernah berikan pesan peringatan kepada anak yang paling dicintainya, Fatimah Az-Zahra, karena aku tidak bisa menebus, engkau akan selamatkan dirimu, wahai Fatimah, di akhirat tuh tak bisa aku. Engkau yang hanya bisa menyelamatkan dirimu dengan amal-amalmu, padahal itu anak yang paling dicintainya. Engkau yang bisa menebus dirimu dari ancaman api itu, aku tak bisa, kata Rasulullah. Apalagi kita. Dan tuan-tuan sekali, inilah pendirian agama kita nih, agama Islam nih, luar biasa. Emang hebatlah agama yang kita anut nih. Tidak seperti di ajaran lain seperti Katolik itu, yang mana sesama manusia bisa menolong orang lain. Kita minta doa, mohon doa itu boleh. Tapi dalam ajaran Kristen Katolik itu dikatakan seorang pendeta itu dikatakan wakil Tuhan di dunia ini, dan di tangannya ada kunci kerajaan surga, wakil Tuhan di bumi. Jadi kalau ada dari jemaah itu yang berdosa, berbuat salah, tak payah mengadu pada Tuhan, lapor aja pada pendeta, aku bersalah, ini salah-salahnya. Terjadilah negosiasi, berapa bayarannya. Kan begitu dia. Kalau mahal bona, mundurlah dia, tak jadi dia diampunkan. Jadi kita ni masuk surga bergantung duit. Sonang wang kayo. Sonang wang kayo gitu. Terbalik dengan Islam, tidak begitu dia. Bahkan orang miskin sama orang kaya, sama ibadahnya, sama tahajudnya, sama duhanya, berbeda juga dia. Kan ada orang miskin itu mengadu, aku ini miskin, dia kaya, tapi aku tahajud, dia tahajud juga. Aku berinfak, dia lebih berinfak, lebih bosa lagi. Aku berbuat baik, dia berbuat baik, tak ada bedanya. Perbedaannya dia kaya, aku miskin. Macam mana itu? Sampai di akhirat perhitungannya lebih lama orang kaya nih. Orang miskin apa nak dihitung? Rumah kupak.
Apa nak dihitung uang miskin nih? Dinding bertanggalan semuanya. Malah malaikat menghitungnya. Tak ada miskin. Tapi orang kaya, mobilnya dari mana dia? Rumah dari mana? Kereta dari mana? Harta ini, harta itu dari mana? Lama dia. 1 tahun di dunia ini akhirnya itu berbeda, tuan-tuan sekalian. Makanya konon katanya Abu Rahman bin Auf itu ingin menjadi orang miskin. Begitulah dia. Katanya begitu. Didengarnya begitu karena hitungan orang kaya ini lama punya. Uang dah masuk dulu, dia belum lagi. Maka berniatlah dia untuk menjadi orang miskin. Miskin kaya pun dalam ketetapan Allah juga. Maka dibelinya lah kurma busuk. Harga kurma elok. Seluruh di Madinah itu dibelinya kurma-kurma busuk itu. Harganya sebanding dengan harga yang mahal. Ecek-ecek menjadi orang miskin lah. Orang kaya pula. Kalau kita dah kaya, atau dah kaya aja. Berawan aja miskin ya. Begitulah sahabat-sahabat tu, bersihnya hatinya. Habislah duit tadi, asyik membeli kurma busuk. Rupanya datanglah utusan Raja Yaman memerlukan kurma busuk itu. Kaya lagi. Memang Allah dah tentukan beliau itu orang kaya. Tapi tengoklah Abu Rahman bin Auf ni kaya macam mana. Kita ni boleh mencintai dunia, tak dilarang. Dilarang kita mencintai dunia itu kalau kita terlena dengan dunia, dilarang. Tidak boleh kita mencintai harta, siapa bilang? Kalau kita cinta harta, dengan harta itu kita membangun kemaslahatan, memberikan kemanfaat, itu disuruh oleh agama kita. Cintalah tuan-tuan dengan jabatan-jabatan itu. Kalau dengan jabatan itu kita bisa membuat keadilan dan kemaslahatan, itu memang disuruh agama. Yang dilarang itu cinta harta, tapi harta itu membinasakan kita di akhirat kelak. Tapi kalau dengan harta itu membuat kita senang, kayolah. Kayolah kita tuh elok. Dan tadi sudah saya sampaikan di sana itu ya dalam tahun 1400 lama itu dah cerita tuh 1483 itu ketika dideklarasikan itu kan terjadi pembaharuan terus, muncullah agama baru dan Kristen itu namanya Protestan, didirikan oleh Martin Luther namanya. Martin Luther ini tuan orang pandai, dia kok profesor. Salah satu bidang yang dipakarinya itu adalah teologi. Dari beliau lahir agama Protestan itu. Karena beliau memprotes pandangan ya Katolik Roma itu bahwa manusia ini bisa memberi ampun kepada manusia lain dengan syarat dibayar. Marahlah dia. Ini motif namanya. Itulah yang kita takutkan, hal-hal seperti ini. Ada orang percaya, ada kan tak percaya, orang kaya, dosa banyak. Macam mana supaya dosa itu habis? Datang ke pendeta, bilang sama pendeta itu bahwa dosaku ini, ialah ku ampunkan. Dibayar itu. Dulu hebat, sekarang orang sudah mulai pandai, pintar. Ada mungkin 1-2. Lahirlah agama baru dalam Kristen itu selain Katolik, dilahirkan oleh Martin Luther namanya. Protes dia. Kenapa protes? Terinspirasi dari ajaran agama Islam ini. Bahwa kita nih kalau di akhirat nih tuan-tuan, tak bisa kita menolong orang lain. Amal juga lah. Jangankan di akhirat, di kubur nih, tiada ayah akan menengok, tiada omak akan membantu, tiada sanak saudara akan memelihara. Tinggallah kita dengan siapa? Dengan amal kita. Amal kita. Tak ada lain lagi. Dan jangan katakan orang mati itu mati. Itulah awal kehidupan. Kita ni belum masuk kepada tahap awal kehidupan. Kita kan hidup ecek-ecek ni. Hidup kita sekarang ni ecek-ecek. Tak betul loh.
Yang betul tuh mati gitu, itulah hidup yang sebetulnya. Oleh karena itu kalau ada orang mati, kita kan menangis, memanglah menangis karena berpisah. Tapi orang yang mati itu belum tentu menangis lagi, gembira dan tertawa dia. Kenapa? Dia berjumpa dengan Tuhan yang selama disebutnya setiap hari. Allah, Allah, Allah. Itu aja disebutnya. Jumpa dia, ada kan tak senang. Gembira dia. Kalaupun menangis dia, menangis karena gembira, karena dia berjumpa dengan Tuhan yang disebutnya setiap hari itu. Makanya dalam tarikat itu luar biasa ajaran tarikat ini, tuan-tuan sekalian. Kita diajarkan berzikir ismuz zat dan nafi isbat. Allah, Allah dan la ilaha illallah. Itulah yang menemani kita. Ringan, tapi itu membuat kita mudah, tuan-tuan sekalian. Jadi hidup kita sekarang ecek-ecek. Ya ecek-ecek lah, betul dah hidup mengenai kau. Betul kata orang-orang sufi itu. Apa dan kata Allah, ini dunia ini memang darul balak, senda gurau. Apa dah susah, rumah yang susah, rumah yang payah. Ada kan tak payah dunia kau. Hidup kita ada gelombangnya, ada pasang surutnya. Kadang bahagia, kadang sedih, kadang sehat, kadang sakit, dicaci, dimaki, uang, kan susah hidup dunia tuh. Mati kita habis semuanya tuh. Tak ada dah. Mati kita, penyakit tak ada, aku tak ada. Nampak nak pilih mati lah kita naik. Aku tak ada lagi. Kenai kau, kojak poning, kojak tak ada duit. Kan susah hidup dunia tuh. Padahal mati. Yang kita ada komplikasi pun hilang penyakit itu. Sehat walafiat. Ya tengok amal juga lah. Ya, ditengok amal juga gitu. Jadi itulah tuan-tuan sekalian, di antara maksud dari ayat yang disebutkan Allah, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu yang penanggung tuh, dia takkan bisa menanggung orang lain, tak bisa. Dia aja. Laha ma kasabat, yang selalu kita baca itulah dia. Ya. Yang selalu kita baca itu. Tak bisa kita. Rasulullah dah berikan peringatan kepada anaknya Fatimah. Ika bawa kau ada ajaran baru pula dilangkat katanya. Lain pula tu. Untung tidak muncul dari orang tarikat juga. Tengok tu tuan. Ika dalam 2 hari ini MUI dah berapa kali datang kemari berdialog dengan kita. Kita jelaskan tentang kita, keberadaan kita, macam-macam. Dan yang baru-baru ini di Langkat ini ada orang sembahyang Isya tu 100 rakaat cukup seminggu tak sembahyang. Sodapnya ya. Bukan main. Ada pengikutnya, yang mengikut-ikut kau banyak pengikutnya. Sembahyang Isya 100 rakaat tu dia malam tu, cukup 1 minggu tak payah sembahyang. Jauh ke Allah. Tengok. Nanti di pedalaman itu kaji tentang makrifat diri, kaji diri, sampai ada kajian eling ya, bahwa solat itu hanya ya, solat itu kan secara as-salatu lughatan az-zikru, kan begitu dia. Solat itu secara bahasa az-zikru, ingat, begitu dia. Wastilahan, secara istilah terminologinya itu aqwalun wa af'alun muftatahatun
bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Itulah sembahyang. Dibuka dengan takbir, dengan perkataan perbuatan, ditutup dengan salam. Itu sembahyang. Ada orang sembahyang itu secara bahasa. Macam mana dia? Secara bahasa tuh as-salatu lughatan az-zikr, ingat. Udah sembahyang. Kau jawab aja. Ingat sembahyang zuhur, udah selesai. Sodap gitu ya. Ada pengikutnya, usah ditanya lagi. Ada. Nah itu tuan-tuan, takut kita. Saya kadang-kadang banyak juga saya mendapat pelajaran dari orang-orang tua yang datang, yang kita pandang dia tidak ada pendidikannya. Orang tua nih, laki perempuan datang tuh, mohon doa kepada kita. Nampaknya dia tidak ada pendidikannya. Orang yang datang jauh, yang tidak mengenal dunia pendidikan, mohon doakan Tuhan supaya kami mati dalam keadaan beriman. Itu luar biasa perkataan itu. Sudah beribadah tapi tetap mengaku kurang juga. Adakan tak takut kita, Tuhan? Adakan kita tak takut dikala berhenti nafas kita itu, kita dalam golongan yang mana? Takut kita? Dalam rahmat Allah atau dalam azab Allah? Tentulah kita semua ingin dan kita berdoa senantiasa dalam rahmat Allah sampai penghujung hayat kita, dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di akhirat disibukkan dengan diri kita. Sibuk, ya kita tidak akan bisa membantu ya orang-orang yang kita cintai. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami tidak akan mengazab sehingga kami utus seorang rasul. Jadi orang-orang yang berbuat dosa kejahatan nanti ya tuan-tuan sekalian, bila di akhirat nanti diazab oleh Allah, ya, jangan disalahkan Allah. Dikatakan Allah itu maha kejam, maha pendendam. Memang itulah sifat Allah. Al-Muntaqim. Allah tidak akan sewenang-wenang. Tidak akan sewenang-wenang Allah. Dan Allah maha jauh dengan hal yang demikian. Oleh karena itu, sebelum itu diberlakukan, ribuan tahun yang lalu Allah sudah utus para rasulnya menjelaskan dengan hukum hakam itu. Macam yang sekarang nih ya. Betapa hebatnya media sekarang ini. Kita bisa menuntut ilmu, baik secara hadir ataupun mendengar. Ada sembahyang macam itu. Sembahyang 100 rakaat cukup untuk seminggu. Itu asal malaikat tak sobat nak jumpa dia tu dah. Iya. Padahal sudah diutus para rasul, para warasatul anbiya, para pendakwah-pendakwah mengajarkan mana yang baik, mana yang buruk, yang haram, yang halal, diajarkan. Dan jangan katakan Allah itu sewenang-wenang. Tidak, Allah jauh dari hal yang demikian, tuan-tuan sekalian. Allah itu kejam. Allah jadikan neraka dan lain-lainnya. Kata orang sufi, adanya neraka itu bukan karena pendendamnya Allah, bukan karena marahnya Allah. Begitu kata mereka. Allah adakan neraka itu, kan ngeri itu neraka. Allah adakan neraka itu karena kasih sayang Allah dan cintanya kepada hambanya. Macam kita mau makan, mau minum dalam keadaan sakit, hambar semua makan tu. Maka supaya makan tu enak, minum tu lezat, dikasihlah ubek, bau sodak makan minum tu. Orang mau masuk surga, ada irinya, ada dendamnya, ada fitnahnya. Itu tak sodak masuk surga. Dicuci dulu dia, dibasuh dulu dalam neraka tu dia, bau sodak masuk surga tu. Begitulah perumpamaannya. Jadi adanya neraka itu bukan karena marahnya Allah itu, karena cinta
kepada hamba-hambanya. Jadi kita, tuan-tuan sekalian, Allah aja begitu. Kita diperintahkan takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian semua dengan akhlak Tuhan itu. Dan manusia yang paling dokek akhlaknya dengan Allah itu Rasulullah. Wah, itulah dalam kitab Insan Kamil itu yang diperdebatkan. Bukan maknanya Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad, bukan begitu. Maksudnya itu ada Muhammad itu pengenal terbaik, sempurna. Itulah Rasulullah. Channel namanya. Kalau kita ada radio, ada pemancar, tak dapat channel, sah tak dapat siaran tuh. Radio ada, pemancar ada, tapi tak bisa mencari channel itu, tak dapat siaran. Channel yang terbaik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah adalah silsilahnya itu, silsilahnya itu. Nah, begitulah orang-orang pendahulu kita yang adanya rabithah itu dia maksudnya itu, tuan-tuan. Tapi setelah itu selesai semuanya, sebelum kita berzikir, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, semuanya hilang. Tak ada lagi itu, yang ada hanya Allah. Begitulah dia. Setiap kali kita mulai berzikir, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, mulailah kita berzikir. Yang lain dah tak ada lagi. Yang terlintas yang itu tak ada lagi. Karena sudah dimulai dengan zikir itu, maka Allah lah yang ada. Tapi untuk menyampaikan pada Allah itu perlulah ya cara-cara seperti itu. Begitulah guru-guru kita mengajarkan kita. Dan kita sami'na wa ata'na, dan itu tidak menyalahi syariat. Tidak menyalahi syariat. Jadi tuan-tuan sekalian, kata Allah tadi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan azab kecuali kami telah utus seorang rasul. Artinya tuan-tuan sekalian, tidak ada hukum Allah itu yang berlaku aniaya. Artinya faham atau tidak faham kita dengan firman-firman Allah itu wajib kita beriman, jangan sampai rusak iman kita kalau kita teragak-agak dengan firman Allah yang tidak kita faham itu. Kalau kita baca Quran, kita faham atau tidak faham, jangan teragak-agak, wajib kita beriman dengan apa yang difirmankan Allah itu. Dan hukum-hukum yang Allah berlakukan tidak akan ada aniayanya. Ibarat suatu pemerintah, tuan-tuan sekalian, pemerintah yang teratur, terlebih dahulu kan ada lembaga negara, ada undang-undangnya itu. Mesti adalah. Kalau ada yang berbuat salah nih, jangan salahkan, itu sudah ada undang-undangnya. Dan undang-undang kita sudah ada 1440 tahun yang lalu. Sudah diundang-undangkan itu, Quran dan hadis. Menyeleweng kita, jangan salahkan Allah dan jangan salahkan Nabi Muhammad. Yang kita persalahkan adalah diri kita sendiri. Itu sajalah dulu. Itu dia. Maka alam dah. Mudah-mudahan ada manfaatnya pengajian kita malam hari ini. Tentulah kita senantiasa meminta, berdoa kepada Allah. Allah berikan kita kesehatan, kekuatan untuk taat kepadanya. Ya, dan kita kelak mudah-mudahan dimasukkan kita bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'da tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.